yang kalian lakukan harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Melina untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita tenang untuk menghadapkan dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan memang baik kami. Hingga hari ini kami semua ada selama kami ada, semua Tuhan kekuatan hidupnya kami Bapak. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami akan memudahkan dengan perjalanan kami. Tuhan berkati kami agar semua Kristus kami dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Melina yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas Angela? Siap hadir semua Ibu. Nah, terima kasih ya, Ibu harap kehadirannya dipertahankan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi. Nah, kali lalu kita sudah membahas mengenai Kingdom Protista. Sedangkan hari ini kita akan masuk ke KD yang baru, yaitu KD 3.7 dan 4.7. Nah, KD 3.7-nya adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Sedangkan KD 4.7-nya adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu diharapkan ketika siswa telah selesai mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode ceramah serta diskusi, siswa diharapkan mampu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan, serta menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan secara jujur, lengkap, kolaboratif, bertanggung jawab, dan juga kreatif. Nah, karena hari ini kita sudah masuk ke KD 3.7, sebelum Ibu membuka pembelajaran kita, Ibu ingin membagikan dua gambar. Nah, dari gambar yang sudah Ibu bagikan itu, coba anak-anak kalian mengamati kira-kira apa gambar yang terdapat di depan kalian. Nah, Elsa silakan, gambar apa yang terdapat di depan kamu? Tomat busuk Ibu. Nah, kalau Angela? Keju berjamur Ibu. Nah, dua gambar yang sudah kalian jawab itu, yang pertama adalah tomat busuk dan yang kedua adalah keju yang berjamur. Itu merupakan salah satu bentuk aktivitas yang disebabkan oleh jamur. Nah, kalau Ibu sudah katakan seperti ini, kira-kira ada yang tahu kira-kira apa sih jamur itu? Saya Ibu. Ya, Angela silakan. Jamur adalah mikroorganisme di mana dia tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Kebanyakan jamur sering merugikan kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah keju berjamur ini. Terima kasih Ibu. Nah, berikan aplaus untuk teman kalian, Angela. Nah, jadi yang dijawab oleh Angela itu benar ya, karena jamur itu ada yang sifatnya itu parasit atau dapat merusak bagian atau membuat peranannya itu merugikan manusia. Nah, selain daripada itu, kalau jamur itu merusak, kira-kira jamur itu bisa dimakan atau tidak? Bisa Ibu. Nah, benar. Jadi jamur itu bisa dimakan. Nah, kalau sudah mendengar tentang penjelasan Ibu tadi, berarti ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang jamur Ibu. Nah, berikan tepuk tangan untuk Medi. Nah, hari ini kita belajar tentang jamur. Jadi, jamur ini merupakan salah satu anggota yang termasuk ke dalam kingdom fungi. Jadi, jamur ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan heterotrof. Nah, tumbuhan heterotrof itu merupakan tumbuhan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, jamur ini merupakan organisme yang
Dinding selnya itu terbuat dari zat kitin dan tidak memiliki klorofil. Nah, di sini ada 4 gambar jamur. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di sini, jamurnya adalah jamur yang tergolong divisi Zygomicota. Sedangkan yang kedua, ini adalah jamur yang tergolong divisi Basidiomycota. Dan yang ketiga, ini adalah jamur yang tergolong divisi Ascomycota. Dan yang terakhir adalah jamur yang tergolong dalam divisi Deuteromycota. Nah, 4 gambar di sini merupakan 4 divisi yang tergolong ke dalam kingdom fungi. Jadi dasar pengelompokannya itu didasarkan pada perbedaan alat reproduksi dan juga ciri-ciri yang dimiliki. Nah, di sini Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi bersama 5 menit. Lalu kalian harus memaparkan hasil diskusinya secara bersama-sama. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Apakah semua telah selesai menjawab? Sudah ya Ibu. Oke, Ibu minta kelompok yang paling belakang lebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, silakan Sony. 1. Roti berjamur. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Sony. Nah, untuk nomor 2 dan 3, Ibu minta Elsa dan Esther. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan ciri-ciri dari setiap jamur. Yang pertama, ciri-ciri dari jamur Zygomicota. 1. Reproduksi secara seksual dan aksesual. Yang kedua, memiliki hifa senositik. Yang ketiga, dinding sel dari zat kitin. Yang kedua, jamur Basidiomycota. Ciri-ciri memiliki reproduksi seksual dan aksesual. Yang kedua, hifat bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai 1 inti haploid. Yang ketiga, memiliki basidiokar dan badan buah seperti payung. Yang ketiga, ciri dari jamur Ascomycota. Yang pertama, memiliki reproduksi seksual dan aksesual. Yang kedua, hifa bersekat. Yang ketiga, berinti banyak. Yang keempat, spora tidak berflager. Yang keempat, jamur Deuteromycota. Ciri-ciri memiliki reproduksi aksesual. Yang kedua, hifa bersekat. Yang ketiga, dinding sel dari zat kitin. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3 tentang sebutkan penggolongan klasifikasi dari setiap jamur tersebut. Yang pertama yaitu Zygomicota, Basidiomycota, yang ketiga Ascomycota, yang keempat Deuteromycota. Nah, terima kasih untuk Elsa dan Esther yang telah menjawab. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk jawaban yang terakhir, Ibu minta Angela dan Medi untuk menjawab. Baik, kesimpulan dari tugas pertama sampai akhir, pada permukaan roti bercak hitam itu menandakan bahwa roti itu berjamur.
Nah, klasifikasi jamur terbagi atas 4. Yang pertama, divisi Zygomicota, yang kedua Basidimicota, yang ketiga Ascomycota, yang keempat Deuteromycota. Keempat divisi ini memiliki klasifikasi dasar yang membedakannya itu adalah reproduksinya, di mana Zygomicota melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual, Basidimicota secara seksual dan aseksual, sementara pada Deuteromycota dan Ascomycota secara aseksual. Dari keempat divisi ini memiliki hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, keempat divisi ini juga dapat berpengaruh buruk dalam kehidupan kita. Contohnya tadi dapat membuat roti menjadi jamur dan keju menjadi jamur. Hal itu menyebabkan karena jamur sangat rentan hidup di tempat lembab. Terima kasih Ibu. Ya, berikan tepuk tangan untuk Angela. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman kalian Angela sudah benar. Jadi Ibu ingin melengkapi inti dari pembicaraan topik yang kita bahas hari ini tentang jamur. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan dari awal bahwa jamur ini merupakan salah satu mikroorganisme yang heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, otomatis karena dia heterotrof berarti dia tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki pigmen fotosintesis. Jadi dinding sel yang dimiliki oleh jamur ini terbuat dari kitin dan pada umumnya mereka itu memiliki hifa. Hifanya ada yang halus, ada yang bersekat, dan cara reproduksinya pun berbeda-beda. Ada yang secara seksual dan juga ada yang secara aseksual. Nah, kalau tadi 4 gambar ini yang tadi sudah Ibu tampilkan dan juga sudah dijawab oleh teman-teman kalian bahwa pengelompokan dari kingdom fungi ini ada 4 didasarkan pada cara reproduksinya. Nah, yang pertama itu ada divisi Zygomicota. Nah, kalau kita lihat bahwa divisi ini dia berkembang biak dengan cara menggunakan seksual atau dengan menggunakan spora. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di sini, ini merupakan bukti contoh nyata dari perwujudan jamur Rhizopus stolonifer atau jamur yang biasa kita gunakan untuk mengolah tempe. Nah, yang kedua di sini ada jamur Basidiomycota. Nah, jamur ini bentuknya seperti payung dan dia berkembang biak dengan cara seksual juga dengan cara basidiokar. Jadi contoh dari jamur ini yaitu jamur merang atau terkadang kita temukan dengan nama cendawan. Sedangkan yang ketiga di sini adalah jamur Ascomycota. Nah, kalau jamur Ascomycota ini dia memiliki cara reproduksi yang berbeda dengan Zygomicota dan Basidimicota. Dia bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan menggunakan Conidiaspora. Jadi contoh dari jamur Ascomycota ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, tadi Saccharomyces tadi itu adalah salah satu contoh jamur yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik hitam pada roti. Nah, selain dari Saccharomyces, salah satu contohnya adalah Penicillium notatum atau yang bahan baku pembuatan vaksin. Nah, yang terakhir di sini ada kelompok divisi dari Deuteromycota atau jamur ini dikatakan jamur tidak sempurna karena reproduksinya itu masih belum bisa dijelaskan secara rinci, secara seksual atau aseksual. Nah, jamur yang tergolong dalam Deuteromycota ini adalah jamur oncom. Nah, ini adalah inti dari topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini dapat berguna untuk kita semua. Nah, berikutnya Ibu punya beberapa tugas yang akan Ibu bagikan kalian, nanti dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan besok di meja Ibu. Ibu. Nah, tadi karena Ibu sudah memberikan tugas, lalu pembelajaran kita berakhir hari ini, Ibu minta sebelumnya Kakak Retni untuk bawa kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar kita, maka marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa.
di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik dan selamat. Inilah doa yang kami panjatkan karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pelajaran kita pada hari ini berharap semuanya dapat berguna untuk kita, dan juga ingat tugas yang sudah Ibu bagikan itu harus dikerjakan. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Hati-hati, Bu.